8 Desember 2024 menandai berakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah. Presiden Assad pergi meninggalkan negaranya dari Damaskus menuju ke Moskow, Rusia. Kepergian Presiden Assad menandai berakhirnya rezim al-Assad yang sudah berlangsung selama 53 tahun. Presiden al-Assad sendiri menggantikan ayahnya pada 2000 yang sebelumnya berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Total keluarga ini berkuasa di Suriah selama 53 tahun. Suriah porak-poranda sejak 2011. Negara ini hancur akibat perang saudara karena banyak kelompok yang ingin berkuasa. Pada Oktober 2012, Tempo mengutus salah satu wartawannya, Stefanus Teguh Edi Pramono, ke Suriah. Bagaimana pengalaman Pramono meliput di medan perang? Dan inilah Putar Balik. Oke, halo Pram. Terima kasih udah datang di Putar Balik. Untuk pertama kalinya ya, kita gantian. Gue waktu itu pernah ke BAP, sekarang lu yang di Putar Balik. Iya, terima kasih juga sudah memaksa saya mengeluarkan kaos yang sudah belasan tahun tidak pernah saya pakai gitu ya. Dan bau lemari banget ini. Itu oleh-oleh dari Suriah? Dikasih sama pemberontak di sana. Oke. Pas ya ukurannya? Ya, agak gede sedikit. Agak gede gitu. sedikit. Tapi kayaknya cerita soal itu nanti deh. Kita cerita dulu soal Suriah. Ya. Ini kan memang belakangan Suriah menghangat, bahkan memanas ya, sampai presidennya melarikan diri gitu. Kalau lu sendiri ngikutin kabar dari Suriah atau gimana nih, Pram? Ya, perang di Suriah itu kan sudah berlangsung sejak 2011 ya. Kalau nggak salah Maret atau April gitu. Ini bagian dari Arab Spring atau musim semi Arab yang kita tahu ada berbagai negara di Timur Tengah. Libya, terus juga Tunisia, Mesir juga, walaupun Mesir bukan di Afrika, Timur Tengah ya, tapi di Afrika itu mengalami konflik dan mengakibatkan kepala pemerintahannya, kepala negaranya mundur atau kabur dan atau tewas. Dan Suriah juga mengalami hal yang sama, terjadi perang saudara di sana berlanjut gitu dan waktu itu memang luar biasa ya, di sana pergolakannya di berbagai kota, Idlib, Aleppo dan lain-lain. Tempo juga mengirimkan wartawannya untuk meliput Arab Spring ya, ke Tunisia dan Mesir gitu, dan giliran Suriah itu gue yang kedapetan untuk dikirim ke sana. Suriah yang waktu itu paling panas ya? Ya, Suriah memang sangat panas waktu itu, maka Tempo pun mengirimkan wartawannya, dalam hal ini gue untuk meliput perang di Suriah. Itu, dan sampai sekarang sebelum Bashar al-Assad turun pun juga sebenarnya masih ada pergolakan di sana. Kita tahu Idlib itu pasukan pemberontak masih terus menyerang tentara pemerintah gitu ya. Rusia juga sempat membantu Suriah untuk melawan pemberontak dan pemberontak sempat terpukul mundur ya. Tapi kemudian muncul gerakan yang lebih besar lagi sehingga mereka bisa menguasai berbagai kota penting di Suriah, mulai dari Aleppo dan kemudian berujung di Damaskus yang akhirnya membuat Bashar al-Assad itu kabur ke Rusia. Waktu itu gimana ceritanya tuh? Pertama kali masuk ke dalam Suriah? Ya, gue masuk dari kota di selatannya Turki ya, Kilis waktu itu yang berbatasan langsung dengan Suriah, masuk ke dalam, lewatin beberapa kota, Azaz, terus kemudian menuju ke Aleppo. Di sana kemudian ya liputan gue lebih banyak di Aleppo ya waktu itu. Pertama kali ketemu pemberontak, apa yang lo rasain, Pram? Ya, deg-degan ya. Karena gue waktu itu mendengar informasi kalau kemudian sampai berada pada kubu yang salah, gue bisa disandra, terus bisa juga bahkan dibunuh gitu ya. Tapi ternyata informasinya nggak sepenuhnya benar. Gue datang ke sana, terus pemberontak menyambut gue dengan sangat baik ya. Walaupun mereka sempat bertanya-tanya ya. Tanya apa tuh? Dari mana gitu kan. Ya, mereka kan nggak tahu Indonesia di mana. Begitu mendengar nama Indonesia, mereka pikir Rusia. No. Langsung gue bilang semacam itu. I came from Indonesia. Dan kemudian mereka bilang, welcome. Gue saat itu dipeluk oleh seorang tentara pemberontak dan gue merasa itu salah satu pelukan terhangat ya waktu itu. Karena lega, nggak kemudian ada masalah apapun.
Tapi sebentar, sebelum cerita lebih lanjut, sebenarnya kenapa sih Tempo sampai harus mengirimkan wartawan ke sana gitu? Ini kan lokasinya jauh di Timur Tengah yang mungkin tidak ada kaitan langsung dengan Indonesia gitu ya. Ya, sebenarnya kalau ada kaitan dengan Indonesia banyak ya kerjasama kita dengan Suriah, dan juga kita tahu Suriah termasuk negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia gitu ya, pertama kali gitu. Terus juga Arab Spring ini kan begitu besar dampaknya. Kita tahu kayak Gaddafi di Libya kemudian kan tewas ya gitu, dan juga banyak kepala negara lain yang kemudian kabur gitu. Nah, ini sangat penting. Isu internasional semacam ini sangat penting untuk Tempo, dan Tempo berupaya untuk memberikan cerita dari garis terdepan, dari lokasinya, on the spot. Padahal bisa aja ya kita menyadur dari kantor berita lain. Bisa, tapi pasti akan berbeda ya. Kita mengambil dari media lain dengan kita mengirim sendiri wartawan ke sana gitu. Dan sebenarnya juga ini kan sudah lama ya dilakukan oleh Tempo ya. Sebelumnya juga pernah ada wartawan Tempo yang pergi ke Irak, gitu, Afghanistan gitu. Dan dalam kasus atau dalam persoalan Arab Spring ini, memang ini sangat penting. Ada pergolakan, dan kita tahu waktu itu negara-negara di Timur Tengah itu dikuasai oleh rezim yang memang otoriter, yang sudah puluhan tahun berkuasa. Kejatuhan ini kan mirip juga dengan Indonesia sebenarnya. Kalau kita lihat ada lah ya, Soeharto telah berkuasa 32 tahun gitu, dan sama tadi udah disebutin Hafez al-Assad juga lebih dari 30 tahun ya masalah berkuasa di sana. Jadi pertama kali lo dipilih untuk meliput ke Suriah itu gimana ceritanya, Pram? Sebelumnya harusnya gue meliput ke mana, Libya atau ke mana gitu, Tunisia waktu itu, tapi ada pertimbangan lain sehingga kemudian ada wartawan lain yang diutus ke sana. Nah, akhirnya tibalah waktu itu gitu kan, gue dikirim ke Suriah gitu. Dan waktu itu kalian belum di Tempo kan ya? Belum menjadi wartawan Tempo. Nah, waktu itu gue juga nggak tahu ya kenapa gue yang dipilih ya. Sama gue non Muslim gitu kan, gue nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Gue nggak tahu sama sekali gitu loh peta di sana seperti apa. Kalau politik ya masih tahulah dikit-dikit gitu. Tapi bisa baca lah ya kalau politik. Iya, tapi kalau untuk yang luar negeri gitu kan butuh pemahaman yang lebih lagi gitu. Maka gue nggak tahu apa pertimbangannya, karena gue disuruh, dan disuruhnya lewat email pula kan. Oleh siapa tuh waktu itu? Oleh bos nasional waktu itu namanya Budi Setiarso. Dia mengirimkan ke grup pesan gitu bahwa Pramono ditugaskan ke Suriah. Terus jawaban lo? Gue diem dulu, gue mikir. Gue mikir waktu itu, Suriah itu bukan negara yang sedang perang ya gitu. Gue pikir, gue diem dulu gitu kan, karena ini kan bahaya gitu ya. Terus tapi gue mikir, ini Mas Budi ini agak emang ya, nugasinya lewat email gitu, dibaca semua orang di grup kan waktu itu, di milis ya. Dan kalau gue jawab enggak, nanti reporter gue mengebangkang dong sama gue ya kan? Karena nggak boleh menolak penugasan. Karena di Tempo nggak boleh menolak penugasan kecuali memang alasannya khusus gitu. Ya mau nggak mau gue bilang, waktu itu gue bilang Roger that. Oke, Pram. Hal pertama yang lo lakukan setelah lo mendapat penugasan dan fix lo berangkat apa? Apakah belajar bahasa Arab? Belajar Islam, belajar mengucapkan syahadat, atau seperti apa? Belajar waktu. Aduh, ya gue waktu itu ketemu dengan anak buah gue juga, reporter yang kebetulan dia jurusan sastra Arab gitu, Subhan namanya, dan dari dia gue belajar dikit-dikit lah bahasa Arab gitu ya, bukan cuman assalamualaikum gitu, tapi juga beberapa kata-kata yang cukup penting gitu. Nah, ya paling nggak bisa membuat gue sedikit berbaur di sana gitu ya. Terus gue juga persiapan cari rompi, terus juga ya bersiap semuanya lah. Termasuk juga kan gue sempat berpikir untuk masuk dari sisi pemerintah, ngajuin visa, lama tuh nungguin, tapi kemudian secara resmi, tapi kemudian tidak dikasih visanya. Akhirnya ya udah. Waktu itu bos gue bilang, Mas Azul ya, Arif Zulkifli itu bilang, jalan ke sana, lu pasti temuin pintu masuknya di sana. Jalan dulu, akhirnya ketemu pintu masuknya, masuk, dan ya udah. Disitulah gue juga mulai, gue mendadak menjadi religius waktu itu. Ya kan, mana kita tahu lo tiba-tiba ada mortir tuh gitu kan. Gue ya dikit-dikit doalah gitu ya.
Tapi kemudian lama kelamaan, udahlah kun fayakun lah. Tapi kan udah bisa bahasa Arab. Ya dikit-dikit bisa lah. Terus yang lo lihat dan lo alami di sana tuh apa aja sih, Pram? Ya banyak ya. Gue melihat dari kota Azaz itu sampai kemudian ke Aleppo, karena butuh waktu sekitar 1 jam dari Azaz ke Aleppo, itu memang kondisinya hancur lebur ya. Ya di Azaz sendiri ada banyak bangkai tank gitu, dan juga pasukan pemberontak yang ada di mana-mana ya. Waktu itu Azaz sama sebagian besar Aleppo itu dikuasai oleh pemberontak. Ya gue melihat kehancuran yang luar biasa ya. Dan juga di wilayah menuju Suriah itu ada tempat pengungsi itu, dan ujungnya gue juga masuk ke sana ya. Tapi di sana sendiri memang luar biasa parah kerusakannya. Ya gue melihat Suriah itu sebenarnya itu indah banget ya. Itu kan jalur sutra ya, dan ada begitu banyak peninggalan yang luar biasa gitu. Gue mampir ke berbagai tempat, ke pasarnya Suk Al Madinah waktu itu keren banget di dalamnya, tapi juga hancur lebur. Masjid-masjid pun juga banyak yang hancur lebur di sana. Dan pemandian yang luar biasa tua di sana, katanya sih salah satu yang tertua di dunia, itu pun juga hancur. Tapi lepas dari porak-porandanya bangunan, gue melihat yang namanya perang. Manusia pasti menjadi korban, dan terutama adalah anak-anak. Gue melihat ke pengungsian di mana anak-anak itu mereka tercerabut kehidupannya. Mereka nggak bisa sekolah, berada di pengungsian yang begitu terbatas kondisinya, sanitasinya jelek banget, dan ya mereka kekurangan makanan. Berapa sering waktu itu lo mendengar suara tembakan atau ledakan, Pram? Gue datang waktu menjelang Idul Adha. Waktu itu ada gencatan senjata. Ya, tapi walaupun ada gencatan senjata, tetap saja tembak-tembakan terus terjadi. Dan semakin tambah hari, perangnya makin besar setelah jeda itu selesai gitu ya. Kalau bicara sering ya, hampir setiap waktu gue mendengar tembakan, mortir juga, ledakan di mana-mana, yang di beberapa titik gue nggak boleh masuk gitu karena terlalu berbahaya. Itu, dan akhirnya gue juga nunggu di rumah sakit ya. Bayangan gue kenapa rumah sakit, karena korban pasti akan dibawa ke sana. Rumah sakitnya udah hancur-hancuran gitu. Gue melihat darah tuh di mana-mana gitu. Oke Pram, di salah satu tulisan lo, gue baca salah satu tulisan utama ya, waktu itu tulisan pertama lo langsung mereportasekan bagaimana waktu itu konflik antara tentara pemberontak dengan tentara pemerintah di Aleppo. Lo mendeskripsikan kejadian itu ketika ada mortir jatuh meledak, ada warga yang malah melihat ke atas seperti terpana gitu, tapi ada juga yang Anak kecil ya, ada yang melarikan diri gitu. Itu posisi lo di mana dan lo lagi ngapain itu sebetulnya, Pram? Itu beberapa hari terakhir ya, pas gue di Suriah ya, itu memang kondisinya luar biasa gitu ya. Kan gue waktu itu ditemani sama fixer gue ya. Ada 2 fixer, kakak adik bergantian gitu, dan di sana ya gue melihat trauma dari mereka itu mungkin sudah luar biasa besar, atau mereka bahkan tidak peduli sama sekali. Anak kecil begitu mendengar bunyi mortir, mereka hanya diam. Terus kemudian begitu bunyi boom, agak kaget, tapi habis itu mereka main lagi. Ya ini yang tadi gue bilang, mereka sudah tercerabut kehidupannya dengan perang. Ya gue waktu itu di Aleppo ya, mendengar bunyi Kalashnikov, tembakan AK-47 ya, otomatis Kalashnikov itu di mana-mana, mortir di mana-mana, terus juga suara rifle yang penembak runduk ya, itu juga ada di mana-mana. Sniper. Dan kengeriannya luar biasa ya waktu itu. Lu nggak akan tahu mortir itu jatuh di mana. Lu cuma bisa mendengar jatuh di mana, lu nggak akan pernah tahu. Ngeri, ya gue ngeri sih, gitu.
Dan ada kejadian juga waktu itu mau menemui seseorang di garis depan gitu ya. Pilihannya adalah menunggu di sini di tempat itu atau ke garis depan. Aku pikir udah ke garis depan aja. Terus kemudian kami balik ke tempat itu setelah ketemu dengan orang itu. Ternyata di tempat itu sudah terkena mortir. 1 orang meninggal. Gua waktu itu merasa beruntung ya karena kalau gue bertahan di sana mungkin Lu kena. bisa jadi gue kena, bisa jadi. Tapi dengan gue pergi ke garis depan malah gue nggak kena. Ya lu menuliskan di salah satu artikel yang lu tulis itu lu bahkan merasa lucu ketika menggunakan rompi anti peluru karena yang lu hadapi mortir gitu ya. Yang tentu nggak akan ngaruh apa-apa. Iya, mungkin sedikit ya. Nggak tahu juga ya waktu itu seorang tentara pemberontak mau bilang sama gue mau ngetes nggak kekuatan rompi anti peluru. Gitu. Gokil. Gue bilang enggak. Pakai AK. Gue nggak mau pakai AK waktu itu. Karena gue dulu sering main Counter Strike gitu ya, gue jadi tahu itu AK-47 kan daya bunuhnya luar biasa. Iya. Jadi gue bilang enggak cukup gitu loh. Ya memang mortir itu bisa kena kemana-mana ya, ke kepala dan lain-lain. Tapi ya akhirnya ya udah kun fayakun aja dan berhati-hati selalu. Dalam tulisan lo tuh menyebutkan tidak enak menjadi pelari terakhir. Maksudnya gimana tuh Pram? Jadi waktu itu gue masuk ke bangunan ya, dan ada lubang yang besar gitu. Dan orang harus berlari untuk melewati lubang yang besar itu. Kenapa? Karena katanya di ujung sana ada sniper. Ada yang jaga di sana pemberontaknya. Terus orang pertama lari, orang kedua lari, gue orang keempat ya kalau nggak salah ya. Ya kan gue juga mikir ya, kalau tentara di sono yang pegang senjata melihat ada pergerakan, orang pertama lolos, orang kedua lolos, orang ketiga pasti sudah dibidik, orang keempat kemungkinannya ketembak. Ya gue menjadi yang terakhir, makanya gue sebutin sangat tidak enak menjadi pelari terakhir. Itu lo udah pasrah pas lo lari. Pikiran lo udah mau bohong sih kalau lo nggak takut mati, Prap. Kalau dibilang gue nggak takut mati, nggak. Gue tentu ada ketakutan itu. Dan gue meyakini bahwa ketakutan tuh harus ada. Karena kalau ketakutan itu nggak ada, gue menjadi konyol. Karena gue pasti akan menyepelekan, gitu kan. Seolah-olah gue ini anti peluru, gitu kan. Tapi melihat kondisi di sana nggak boleh, gue tetap harus takut gitu, dan harus memberanikan diri juga tentu saja. Berada mungkin 200-300 meter dari tempat tembak-tembakan gitu ya. Gue mendengar orang yang teriak, terus bagaimana kemudian mobil menjemput tentara yang luka gitu, dan juga menyaksikan langsung bagaimana pemberontak yang dibawa ke rumah sakit itu meninggal di depan gue. Apa sih rasanya melihat orang yang meninggal di depan mata? Tentu saja sangat tidak enak ya. Lu melihat darah, melihat nyawa tuh di depan lu udah nggak ada. Dan itulah perang. Dan ujungnya adalah ya lu cuman bisa bersyukur bahwa lu masih hidup. Dengan lo melihat segala kengerian di Suriah itu, lo ada trauma gak sih, Pram? Ya ada. Melihat orang mati di depan kita, melihat darah di mana-mana, melihat anak-anak kecil yang entah masa depannya seperti apa, menyedihkan tentu saja ya. Dan mendengar suara mortir di mana-mana, gue tidak menyadari gue mengalami trauma sampai kemudian akhir tahun 31 Desember 2012 ke 2013. Itu gue punya anjing. Anjing itu gue kasih nama Aleppo. Karena gue pernah ke Aleppo. Dan di situ ketika semakin malam menjelang jam 12 malam gitu,
bunyi petasan di mana dar. Disitulah gue merasa trauma itu baru ketahuan. Gue tidak bisa mendengar suara bising, tidak bisa mendengar ledakan petasan bahkan. Anjing gue pun juga begitu. Akhirnya anjing gue masuk ke kamar, dia sembunyi di kolong tempat tidur, gue di pojok kamar, gue menutup kuping gue dengan bantal karena gue tidak bisa mendengar suara petasan itu ya, kembang api. Tapi seiring waktu ya gue mencoba untuk memulihkan itu dan ya akhirnya sebagian besar mungkin sudah ya. Walaupun masih ada trauma-trauma lain, tapi seiring berjalannya waktu, gue kira itu bisa terobati lah. Oke Pram, gue pengen balik lagi ke soal Suriah ya. Ketika lo masuk ke sana tuh lo sebetulnya selama liputan di sana, lo bersama tentara kelompok pemberontak atau juga lo menyeberang ke kelompok pemerintah? Atau justru lo mencari berbagai kelompok? Dan bagaimana sambutan mereka kepada lo? Iya, gue tidak terus-terusan ada di Suriah ya, karena gue harus mengirim berita waktu itu dan mengisi online yang harian, koran juga, terus juga menulis untuk majalah. Di sana susah banget sinyal internet, maka gue harus kembali ke Turki. Tapi ada juga waktunya gue menginap di Aleppo gitu, bersama tentara pemberontak. Gue dikasih tempat lah sama mereka, makan bareng sama mereka gitu. Terus ya dikasih kaos gitu, gue bahkan dikasih tasbih juga ya. Suruh login mungkin Pram. Suruh login. Ya dan itu ada kok di tulisan gue di azan gitu ya, soal gimana fixer gue mendoakan supaya gue mendapatkan hidayah gitu. Sampai sekarang belum muncul hidayah saudara-saudara. Gitulah. Sampai sekarang masih kontak gak sih dengan pemberontak di sana? Terakhir gue mencoba untuk kontak mereka dengan nomor yang lama tapi sudah berganti pemilik. Gue coba merunut gitu ya, mencoba mencari di Google nama-nama narasumber yang pernah gue wawancara di sana. Ada yang gue temukan di salah satu website waktu itu, nggak tahu masih ada atau enggak. Nama itu sudah tercatat sebagai salah satu jihadis yang tewas. Oke Pram, nah sebetulnya ini agak balik lagi ke awal ya, cerita ketika lo ditugaskan. Pesan utamanya apa? Apakah sekedar lo datang sana untuk melihat dan melaporkan, atau ada tujuan atau angle tertentu yang dititipkan supaya lo dapatkan gitu di Suriah? Ya waktu itu mereka mempercayakan sepenuhnya sama gue ya, atasan-atasan gue itu. Apapun liput di sana gitu, dan ya gue ya mereportasekan, itu yang paling penting kan. Reportasenya yang paling penting untuk pembaca. Bagaimana kehancuran Suriah akibat perang saudara. Ya angle itu yang utama, tapi juga kemudian gue menggali siapa saja sih tentara pemberontak ini. Ya apakah mereka memang orang-orang yang dari luar, dari Iran mungkin, atau dari Libanon, karena ini kan 3 negara ini kan terkoneksi ya. Tapi ya nggak semuanya begitu. Gue menemukan mahasiswa, gue menemukan guru, angkat senjata, kepala sekolah, pedagang, mereka angkat senjata. Karena memang di sana konfliknya sangat sektarian ya, apa ras, kelompok agama, terus Sunni, Syiah, Alawi. Ya ada konflik itu kan dibawa menjadi konflik Sunni dan Syiah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gue melihat dan juga berdasarkan riset, kenapa mereka mengangkat senjata? Apakah murni karena faktor agama atau aliran yang mereka anut? Enggak juga sebenarnya. Tapi lebih pada ketidakadilan yang mereka dapatkan. Mereka, ini mirip dengan Reformasi 98 ya. Bagaimana orang akhirnya yang sudah jenuh dengan otoritarianisme bangkit dan kemudian melawan. Dan bagi mereka tentu saja jihad semacam ini kan suci adanya ya. Sehingga mereka kemudian memilih untuk berperang melawan rezim yang mereka anggap zalim. Di 2015 itu lo sempat ingin masuk Suriah lagi ya Pram? Ya waktu itu kondisinya memang Suriah ini makin panas ya.
Waktu itu gue sih ngobrol-ngobrol dengan pemberontak dan mereka bilang kami dalam waktu dekat akan sampai ke Damaskus. Waktu itu gue bilang no. Enggak, Oh berarti kenapa? itu lo kontakan sama pemberontak Ya masih? waktu dulu. Ya. Terus gue bilang nggak mungkin akan dikuasai dalam waktu dekat. Kenapa? Karena berbeda dengan Arab Spring lain. Ini terlalu banyak faksi Ya. di Suriah. Bahwa mereka punya satu tujuan yang sama, iya, tapi tidak ada pemimpin yang mewakili mereka. Satu atau dua orang yang menjadi simbol perlawanan. Itu nggak ada. Aku bilang waktu itu lama sekali pasti perangnya akan selesai gitu. Dan malah tambah parah. Ya. Waktu itu kemudian muncul ISIS, Ya. ya kan? Ya dulu mereka terafiliasi dengan Al-Qaeda ya. Dan waktu itu Tempo memandang penting sekali untuk kita meliput ISIS. Kenapa? Karena ada orang-orang Indonesia yang juga ikut berjihad di sana ya. Dan walaupun jihad itu sendiri tentu perlu dipertanyakan ya, apakah jihad harus seperti itu. Ada orang-orang kita yang menyeberang ke Suriah dan juga Irak, dan kemudian mereka bergabung dengan ISIS. Waktu itu gue tidak sampai masuk ke Suriah, tapi ada di perbatasan antara Suriah dengan Turki ya. Ya, dan gue melihat ya sekelebat saja. Panji-panji. Ya, bendera hitam ISIS itu ada di kejauhan. Nah Pram, kalau menurut analisa lu ya, karena kan mungkin setelah itu lu jadi banyak mengikuti kabar dari Timur Tengah gitu ya. Kira-kira kenapa sih ISIS ini bisa membesar dan pengaruhnya cukup luas? ISIS ini barang yang mematikan ya, dan luar biasa propagandanya. Yeah. Gue sebelum liputan ISIS itu, gue selama beberapa bulan gue mencermati betul bagaimana mereka melempar propagandanya. Dan itu luar biasa. Gue harus mengakui bahwa ISIS adalah salah satu organisasi yang propagandanya luar biasa dahsyat. Bagaimana mereka membungkus kengerian, eksekusi, itu dengan sikap kepahlawanan. Dan gue sampai pada satu titik ketika gue mengosongkan diri gue menjadi orang yang tidak beragama katakanlah pada saat itu. Gue mencoba untuk membayangkan gimana kalau gue menjadi seorang Muslim yang agak kosong mungkin kepala gue. Gue pasti akan datang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Yeah. Karena propaganda mereka begitu hebat. Tapi kita nggak bisa ngomong mereka yang bergabung dengan ISIS itu orang-orang bodoh. Betul. Nggak bisa. Dan sementara banyak orang menganggapnya demikian. Justru kita melihat yang masuk ISIS itu, ingat nggak waktu itu ada begitu banyak dokter-dokter dari Inggris. Iya. Mahasiswa kita yang berprestasi. Iya. Mereka mendapatkan beasiswa di Turki, terus kemudian mereka menyeberang masuk ISIS. Banyak sekali orang pintar di sana. Lalu apakah kita bisa menyebut yang gabung ISIS itu orang-orang bego? Ya enggak juga. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana mereka mencuci otak dari orang-orang muda yang kemudian mau bergabung dengan ISIS. Tapi satu hal yang pasti Pram, gue bertemu dengan 3 orang yang pernah ke Suriah bergabung dengan ISIS dan berhasil kembali ke Indonesia. Mereka sama-sama semuanya menyesal gitu. Dan mereka mereka punya latar belakang pendidikan yang tinggi, kuliah gitu ya, dan melek internet segala macam. Tapi memang sangat terpengaruh oleh propaganda. Ya, itulah propagandanya. Propaganda itu menyembunyikan fakta bahwa ISIS itu tidak seindah itu. Bahwa janji-janji yang mereka tebar di mana-mana nggak terbukti. Tempat tinggal yang layak, penghasilan yang layak, bahkan mendapatkan pasangan hidup di sana. Nggak juga. Orang-orang kita kebanyakan di sana menjadi apa? Ya, jadi disuruh-suruh gitu ya. Disuruh-suruh, ditaruh di belakang, ngurusin masak dan lain-lain. Bahwa ada juga yang kemudian bergabung di garis depan, iya. Tapi itu kan melalui tahapan-tahapan tertentu ya, dan itu juga butuh waktu. Nggak serta-merta kemudian mereka bisa menjadi kombatan. Nah, waktu pas 2019, kalau lo ingat, itu tuh ada narasi yang menyebutkan bahwa Indonesia tuh akan jadi seperti Suriah. Itu menurut lo gimana, Pram? Dulu pernah ada acara juga di Tempo, dan di situ gue bilang bahwa kalau ada narasi Indonesia akan menjadi seperti Suriah, gue bilang itu bohong.
nggak akan pernah Indonesia menjadi seperti Suriah. Kenapa? Karena secara dari kondisinya pun sangat berbeda antara Indonesia dengan Suriah. Dan waktu itu gue melihat bahwa rezim yang berkuasa memang mencoba untuk mempengaruhi, menakut-nakuti rakyat kita. Bahwa seolah-olah Indonesia akan seperti Suriah. Akan ada perang saudara. Enggak lah. Dari dulu gue percaya dan gue selalu bilang Indonesia tidak akan menjadi seperti Suriah. Ini hanya narasi yang digembar-gemborkan. Dan sampai sekarang apakah kita menjadi seperti Suriah? Nggak ada. Apakah ada perang saudara? Nggak ada. Dari mana senjatanya kalau kemudian mau masuk? Apakah yang waktu itu FPI, HTI, mereka kemudian akan menjadi kelompok yang bersenjata? Enggak lah. Dan sekarang kita juga melihat bagaimana FPI juga menjadi partner dari pemerintah. So, narasi-narasi yang menyesatkan semacam ini memang sengaja digembor-gemborkan oleh pemerintah saat itu. Tujuannya tentu saja untuk kepentingan politik rezim yang berkuasa. Termasuk isu Taliban di KPK waktu itu ya. Betul. Itu kan nggak mungkin lah ada Taliban di KPK. dari mana masuknya? Nah itu dia. Narasi-narasi bohong semacam ini yang kemudian selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah dan membuat orang menjadi ketakutan dan juga dipakai juga digaungkan oleh buzzer. Akhirnya ini semakin kemana-mana. Ketakutan muncul, terus juga kepercayaan atas fakta yang tidak benar. Itu bukan fakta, berarti bukan atas kebohongan itu ya. Ada orang-orang yang percaya gitu, meyakini bahwa KPK itu isinya Taliban, ya Indonesia akan seperti Suriah. Yang mana? Nggak terbukti sampai sekarang. 12 tahun setelah lo menulis laporan itu, akhirnya rezim Bashar al-Assad tumbang perang. Nah menurut lo, apakah ini sudah akhir dari perang Suriah? Gue rasa terlalu dini kalau kemudian kita menyimpulkan ini menjadi akhir dari perang di Suriah. Bahwa pemberontak berhasil menguasai Suriah, iya. Tapi apakah mereka akan selamanya menguasai? Kita nggak tahu. Karena bagaimanapun perang di Suriah ini adalah perang proksi. Di situ ada keterlibatan Rusia, ada keterlibatan Amerika, ada keterlibatan Iran, dan lain-lain. Israel juga yang kemudian mengambil keuntungan ya. Dengan mengambil kawasan Golan ya. Dan kalau kita melihat ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Sangat mungkin akan timbul gejolak lain. Yang intinya gue tidak meyakini tumbangnya Bashar al-Assad ini akan menimbulkan kedamaian di Suriah, apalagi di Timur Tengah. Bagaimanapun konflik di Timur Tengah itu sengaja dimunculkan, sengaja dipelihara supaya tidak selesai. Karena disitulah kemudian terjadi perputaran uang yang luar biasa. Pabrik-pabrik senjata mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual senapan-senapan mereka. Coba lihat apa yang dipakai oleh ISIS selama mereka bercokol di Suriah. Lihat mobil mereka apa. Apa iya mereka kemudian bisa mendapatkan duit yang begitu besar sehingga membeli peralatan yang canggih. Enggak, ini ada permainan asing di situ. Dan terus dipelihara. Rindu dengan Suriah? Ingin ke sana lagi nggak? Kalau kantor menugaskan saya akan berangkat. Yakin? Why not? Seberapa besar sih keinginan lo kembali lagi? Apa sih yang lo rindukan di sana, Pram? Gue sudah mencoba untuk masuk ke sana 2 kali lagi, tapi gagal terus. Ya, kenapa? Karena buat gue Suriah itu negara yang indah banget ya, negara yang indah banget, luar biasa. Dan manusianya pun juga baik-baik sebenarnya, kalau tidak berperang gitu ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng juga. Gue di sana berasa seperti paling hitam sendiri dan paling pesek sendiri. Kenapa? Karena di sana orangnya mancung-mancung gitu kan, putih-putih gitu. Dan waktu itu gue sempat ditawarin oleh seorang tentara pemberontak lah untuk menikah dengan perempuan di sana. Siri. I'm not Muslim. Oh. Ta'aruf ya? Tahu atau I'm not Muslim gitu. It's fine. Gak apa-apa gitu. Ya lu ngomong gak apa-apa. Emak gue nanti gimana ya? Gimana dia gak shock gitu loh. Pulang-pulang dari sana bawa istri baru gitu. Gak kebayang sih. Kenapa gue pengen ke Suriah lagi? Ya karena itu di sana indah banget. Luar biasa. Dan ada banyak cerita yang belum rampung menurut gue. Apa yang belum rampung di sana? Salah satunya? Perang itu sendiri
manusianya, sejarahnya. Dan kembali ke sana itu kalau memang memungkinkan, gue akan jalan ke sana. Kalau ditugasin sama kantor. Dengan segala trauma. Trauma itu harus dihadapi, bukan, Dev? Oke Pram, setelah lu balik dari Suriah kan lu dapat penghargaan ya dari AFP, Cat Web Award. Itu apa sih sebetulnya dan buat lo penghargaan itu apa maknanya? Terus hadiahnya tuh lo pakai buat apa tuh, Pram? Iya, menang penghargaan itu tentu sesuatu yang luar biasa ya. Artinya Tempo bukan hanya gue gitu, kemudian mendapatkan pengakuan dari dunia internasional mungkin ya, atau media lain lah, penghargaan internasional lah untuk liputan di daerah konflik. Dan membanggakan iya gitu ya, tentu saja. Tapi lepas dari itu sebenarnya buat gue sih yang paling penting tulisan itu punya dampak lah, paling tidak buat pembaca gue yang membaca gitu, untuk mereka tahu sebenarnya konflik di Suriah tuh seperti apa yang sebenarnya terjadi di sana, terus bagaimana situasi terakhir di sana. Buat gue itu sudah lebih dari cukup sih itu. Dan ya bahwa kemudian ada duitnya dari penghargaan itu, ya gue pakai lah buat ya ngirim emak gue ke luar negeri gitu ya. Ibadah ya ke Tanah Suci. Ibadah gitu. Tapi lepas dari itu, ya bagaimanapun buat Tempo ini adalah pengakuan terhadap liputan internasional gitu. Siapapun yang berangkat ya, nggak melulu ini soal gue gitu, tapi ini adalah Tempo. Oke Sobat Tempo, kalau kamu pengen baca lebih lengkap soal liputan Pram di Suriah, atau baca soal peristiwa Arab Spring lainnya, kalian bisa baca arsip Tempo yang linknya akan kami sertakan di deskripsi. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di putar balik selanjutnya.